Pertanyaannya adalah ringkasnya, siapa yang paling berhak menjadi imam untuk mayat yang meninggal? Karena mungkin ada anaknya. Kalau dia perempuan mungkin suaminya. Kalau anak yang meninggal mungkin ada bapaknya, ya kan? Kalau dia posisi anak, atau mungkin dia punya posisi semua, dia meninggal, bapak masih ada, anak ada, kakek mungkin ada juga, saudara ada. Siapa yang berhak jadi imam? Ini yang kita bahas. Masalah ini Bapak Ibu sekalian, berbeda pandangan ulama menentukan siapa yang paling berhak menjadi imam untuk si mayat ketika meninggal. Seperti di dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dia menjelaskan siapa yang paling berhak utama untuk menjadi imam dalam sholat jenazah bagi seorang yang telah meninggal. Maka dia katakan di sini ada 3 pendapat ulama. Jadi para ulama kita berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang paling berhak. Baik. Pertama kita mulai daripada pendapat ulama 4 mazhab yang paling tua, yaitu Imam Abu Hanifah. Maka dikenal dengan mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafiyah, siapa yang paling berhak menjadi imam jenazah dilihat. Kalau ketika sholat jenazah itu penguasa hadir, umpamanya presiden hadir, atau gubernur hadir, atau umpamanya bupati hadir, ini penguasa pemerintah, maka menurut Hanafi, as-sultanu ahaqqu bis-salati 'alal mayyit. Penguasa dialah yang paling berhak menjadi imam. Tapi ini menurut siapa? Mazhab Hanafi. Kenapa? Karena dia penguasa. Jadi maka penguasa ini, Bapak Ibu, hakim ya, penguasa itu penting. Maka jangan sembarang memilih penguasa, pemimpin. Karena dia itu banyak wewenang-wewenangnya, hak-haknya. Kalau dia sudah jadi pemimpin. Terus saya kadang ditanya orang, siapa yang paling berhak menjadi imam sholat di masjid ini? Maka ulama sepakat mengatakan yang paling berhak menjadi imam sholat di mana saja, bahkan di rumah kita. Kalau sholat berjamaah, penguasa, pemerintah, pemimpin. Jadi kalau bupati datang ke rumah kita, atau sholat berjamaah di rumah ada bupati, dia yang paling berhak. Itu tuh. Di masjid ini kalau ada bupati, walaupun ada imam ratib, tidak boleh imam ratib maju, kecuali minta izin kepada bupati. Dan itu di seluruh masjid yang di Kabupaten Kampar ini, dia yang paling berhak. Kalau tanya Bapak, tapi Pak Ustadz petihannya tidak tepat, ya itu salah Bapak, kenapa pilih dia jadi bupati? Itu salah kita itu. Udah tahu orang tidak pandai sholat, tidak pandai apa, dipilih juga. Maka itulah, kita ini orang Islam tidak boleh milih pemimpin yang non-muslim, karena dia akan jadi imam sholat, dia yang paling berhak.
Itu kalau dia non-muslim, gimana dia memimpin sholat? Jadi kalau dalam Islam itu kepemimpinan itu bukan masalah kepemimpinan apa saja. Namanya itu kepemimpinan publik. Seluruh sektor bidang kehidupan dia menguasai. Maka kita serahkan kepada dia seluruh perkara kehidupan kita. Ini atur oleh Bapak. Urus kami. Itu maksudnya itu. Jadi kalau kita milih-milih, itu sama-sama. Artinya itu kita suruh serahkan kepada dia. Ini saya pilih Bapak, saya serahkan seluruh urusan atau mengatur kami kepada Bapak. Aturlah kami. Sampai masalah sholat. Maka dia berhak. Ya, jangan sesembarang. Itulah sebabnya Al-Imam Al-Mawardi, bukan saya. Saya ini kebetulan namanya Imam Al-Mawardi juga. Tapi dia wafat tahun 1000 tahun yang lalu. Dia punya buku namanya Ahkam Sultaniyah. Dia bilang syarat pemimpin itu yang pertama itu adalah berilmu, mujtahid. Dia seorang yang menguasai agama, mengetahui agama, bahkan sampai dia ke tingkat ijtihad. Karena masalahnya kalau ada masalah, dia harus bisa menjawab untuk dicari solusinya sesuai dengan syariat Islam. Kalau nak dia tahu agama, nak tahu apa-apa, itu di mana dia menyelesaikannya? Maka kalau orangnya mujtahid itu iman, orang beriman, orang Islam. Itu syarat pertama. Maka syarat pemimpin bagi umat Islam, Islam itu syarat pertama. Orang beriman. Benar Islam itu tidak boleh kita, kalau kita disuruh milih, tidak boleh kita pilih yang non-muslim. Nah, ini ya. Jadi, penguasa apabila hadir dia, ketika sholat jenazah itu, atau yang hadir yang mewakilinya, wakil bupati umpamanya, maka kata Imam Abu Hanifah, yang berhak untuk menjadi imam adalah dia. Kenapa? Karena kalau ada orang lain, dia penguasa orang nomor satu, itu ada orang lain yang maju mau imami dia, itu dianggap penghinaan, merendahkan martabat dia. Nah, yang namanya imam itu di depan, sekarang disuruh dia di belakang, hendak jadi imam dia. Karena pemimpin itu, penguasa itu dalam bahasa Arab imamah, imam bahasa Arabnya. Maka al-imamah itu ada dua, al-imamatul kubra wal imamatus sughra. Imam besar, imam kecil. Kalau imam besar itu pemimpin yang mengatur seluruh kehidupan kita, semua bidang, atau dia mengatur tokoh publik. Imam kecil itu imam salat. Tetapi yang namanya, kalau dia sudah kubra, maka masuk kubra surah. Kalau dia imam kubra, otomatis dia imam surah. Seperti Rasulullah SAW. Dulu beliau yang menjadi imam kubra, pemimpin. Maka dia yang otomatis jadi imam surah. Maka selagi dia hidup dulu, tidak ada seorang pun yang berani, ada yang berani maju. Selama dia hidup, dia jadi imam sholat. Kenapa? Karena dia imamatul kubra. Dan tak boleh orang maju. Orang tak sopan itu. Tidak ada bupati di sini, tidak ada imam. Itu tak sopan dia kalau maju langsung. Harus minta izin dia. Karena kalau imam sholat itu imamatul sughra. Bupati imamatul kubra. Maka dia yang berhak. Begitu dalam aturan Islam. Nah, sholat jenazah juga begitu. Tidak boleh ada orang yang mendahului dia. Sampai anak yang meninggal pun tidak boleh. Menurut Hanafi, siapa yang berhak tadi? Sultan.
Karena tak boleh ada yang mendahului dia. Karena dia imam, maka di depan. Kalau taruh dia di belakang, berarti dia rakyat dia. Itu adalah penghinaan terhadap dia. Itu penting itu. Tapi ini menurut Hanafi. Tapi kalau tidak hadir, bupati tidak hadir, maka siapa yang paling berhak setelah dia? Kata Imam Abu Hanifah, Al-Qadhi, ketua pengadilan agama Islam, pengadilan qadhi, hakim di pengadilan, hakim qadhi. Jadi kalau dalam apa itu ya bupati itu ketua pengadilan. Kalau di negara presiden, kemudian ya ketua Mahkamah Agung. Itu. Itulah yang berhak. Karena dia yang berkuasa. Kalau juga tidak hadir qadhi, maka didahulukan imam masjid itu, imam di masjid kampung. Siapa yang biasanya imam di masjid kampung, maka dia yang jadi imam. Orang yang terkenal imam di kampung itu disebut imamul hayy. Kenapa imamul hayy yang paling berhak? Karena masalahnya si mayat tadi dahulu waktu hidupnya sering jadi makmum imam itu. Berarti dia selama hidupnya dia ridho, rela imam ini dulu menjadi makmum. Dia menjadi imam. Bahkan setelah dia meninggal, maka imam itu yang berhak mengimaminya. Melihat terhadap rekod ketika dia hidup. Karena dia dulu berimam sama orang itu. Maka ketika meninggal, dia juga yang jadi imam sholatnya. Tapi ini mazhab siapa tadi? Hanafi. Kemudian kalau imam kampung tidak hadir juga, imam yang biasa diikutinya sholat tidak juga ada hadir waktu itu. Ketika itu baru nanti masuk kepada keluarga. Walinya siapa? Artinya orang yang terdekat dengannya. Jadi yang keberapa baru itu keluarga. Jadi jangan langsung anak-anak. Tidak begitu kalau mazhab Hanafi. Baik. Pendapat itu jadi yang terakhir itu baru walinya. Orang dekatnya, tapi tentu laki-laki. Karena perempuan tidak boleh jadi imam. Dipilihlah walinya.